Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala bi ni'matihi tatimus shalihat, tatahaqqaqul hasanat wa ta'til khairat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad allazi ballagha risalat wa addal amanat, wa ala alihi wa sahbihi allazina kal masabih fi zulumat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita pada episode yang seterusnya, kuliah melalui FB, agar kita sama-sama dapat mengambil kebaikan dan yang tidak baik kita ketepikan. Tuan-tuan, puan-puan dan ibu-ibu, bapak sekalian, menyambung tentang tajuk atau tema amalan-amalan ketika corona. Dalam Quran surah Ali Imran 173, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang, yaitu orang yang beriman, para sahabat-sahabat Nabi, yang ketika ada orang-orang daripada orang-orang kafir yang berkata kepada orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Ternyata ucapan itu menambah kekuatan iman para sahabat. Dan mereka menjawab kepada orang kafir tersebut, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah SWT menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Tuan-tuan dan bapak dan ibu yang berbahagia, para penonton sekalian, yang mana yang sudah sarapan, yang belum sarapan, silahkan sarapan. Kalau dapat nanti di YouTube tolong subscribe, mungkin dapat kita ambil hasilnya untuk membantu orang-orang yang susah di antara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak ibu sekalian, ketika datang musibah pada hari ini, pandemi corona, COVID-19, yang kita tidak tahu berapa lama lagi akan berakhir. Dan saya sudah beritahu dalam kuliah sebelumnya, yang berlaku di Eropa, the Spanish flu, penyakit berjangkit daripada Eropa, itu berlaku selama 2 tahun. Jadi sampai hari ini 2,7 juta manusia sudah terkena penyakit corona, dan kematian lebih kurang dekat 300.000 orang. Dan masih lagi orang mengkaji apakah dia punya obat sebagai vaksin yang boleh membunuh penyakit corona. Tuan-tuan dan bapak ibu sekalian yang berbahagia, para penonton, musibah-musibah ini akan datang kepada kita semua, hinggalah kita mati atau hinggalah hari kiamat. Nabi telah bersabda, Iza waqa'tum, jikalau datang kepada kamu musibah yang besar, fil amril azim, dalam seluruh urusan yang besar, datang musibah yang besar, datang perkara yang menimpa kamu, datang bala bencana yang besar menimpa kamu, faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hendaklah kamu banyak melazimkan, menzikirkan, mewiridkan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis ini daripada Abu Hurairah dalam tafsir surah Ali Imran 173. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian yang kita akan hadapi sama-sama. Dan semoga ujian ini akan berakhir segera mungkin. Nah, bila kita dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mau agar kita semakin dekat kepadanya, menambahkan amal-amalannya. Nah, bila kita banyak beramal, Allah akan berikan masalah daripada musibah yang datang. Kata ulama,
zikir ini, ya, hari ini saya akan tekankan tentang zikir ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir ini sudah diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ketika mana raja yang zalim telah mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalam unggunan api yang jauhnya 1 kilometer panjangnya, yang menyala terang benderang dalam satu tempat padang yang luas. Bila dicampakkan dalam unggunan api oleh satu alat macam ketapel yang menembak burung-burung, yang diduga dengan orang Palestina membunuh orang-orang Israel, itu dicampakkan, ya, kepada unggunan api. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam api inilah Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT tidak perlu mengirimkan hujan untuk memadamkan api. Padahal di sisi Allah SWT, Allah Ta'ala maha berkuasa. Dia boleh padamkan api dengan air hujan. Sebab hujan itu daripada Allah SWT. Dalam perang Khandaq, ketika Abu Sufyan hendak memerangi Nabi dalam perang Khandaq, perang Parit, Allah hantar angin puting beliung, angin topan ke kemah-kemah orang kafir selama sebulan. Habis semua binasa, lari mereka ke Mekah. Ini mudah bagi Allah SWT. Tapi ketika Ibrahim dicampakkan dalam api, Allah tidak kirimkan hujan. Allah tidak hantar angin puting beliung. Allah tidak hantar angin topan. Nak menunjukkan, jikalau berkumpul seluruh manusia, berkumpul seluruh makhluk untuk membinasakan kamu, jikalau Allah tidak buat kami binasa, kamu tidak akan binasa selama-lamanya. Nak beritahu kepada raja yang zalim di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kumpulkanlah seluruh api, seluruh kekuatan kamu untuk menzalimi kekasih aku, menjahati kekasih aku. Tidak akan dapat dia binasa, tidak akan dapat mudarat, bencana musibah tanpa izin aku, Allah SWT. Jadi dia dalam unggunan api itulah Nabi Ibrahim merasakan kesejukan, sehingga Allah telah perintahkan kepada api, ya naru kuni baran wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadikanlah kamu sejuk dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata ulama, Allah Ta'ala beritahu, ya naru kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan. Allah tambahkan huruf jar untuk menyelamatkan. Sehingga Ibrahim dirasa selamat, dirasa selesa macam berduduk dalam ekon bilik AC dalam unggunan api. Malah daripada ranting-ranting kayu yang terbakar, Allah keluarkan buah-buahan. Sehingga Ibrahim dia bukan setakat duduk dalam api, dia boleh makan dalam api. Inilah hasbunallah. Kata ulama, zikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh mengubah dua. Satu, musibah, bencana, azab, kemudian kezaliman yang kita terima, itu Allah ubah menjadi rahmat. Yang kedua, sumber kebinasaan, punca kehancuran, sebab kebinasaan itu Allah tukar menjadi kemuliaan. Bila kita zikirkan kalimat ini setiap hari. Para penonton sekalian yang dikasihi Allah SWT, ketika sahabat Nabi Abu Muslim di Yaman, ini peristiwa ini berlaku di zaman sejarah Nabi, ketika Nabi lagi 2-3 hari meninggal dunia, wafat, kering. Nabi sakit, balik daripada haji wida, Nabi sakit, balik ke Madinah. Nabi pingsan, demam, panas berkali-kali. Nah, satu orang Islam yang sudah murtad, namanya Aswad al-Usni. Aswad ini satu orang bomoh, dukun, ya, penyihir. Di zaman Nabi masuk agama Islam. Melihat Islam itu ramai, Islam itu mayoritas mereka masuk Islam. Nah, ketika dia mendengar Nabi sudah sakit di Mekah, di Madinah, Nabi sudah demam, Nabi akan meninggal dunia, maka dia menjadikan dirinya sebagai Nabi palsu. Aswad al-Unsi. Maka dia telah istiharkan Nabi palsu bagi dirinya, dan dia telah kumpulkan orang-orang Yaman untuk menjadikan dia menerima sebagai Nabi yang berikutnya. Sampailah daripada Hadramaut, daripada San'a, daripada Yaman, sampailah ke Bahrain, semua mengakui kenabian Aswad al-Unsi, Nabi palsu. Nah, satu orang sahabat Nabi, Abu Muslim, yang duduk di Yaman, tetap memiliki iman yang kukuh, iman yang kokoh, iman yang tegar, tidak berubah
imannya. Walaupun nabi palsu di hadapan dia ingin membunuh Abu Muslim Al-Khawlani. Dipanggil Abu Muslim, diikat, dibawa ke padang. Maka di depan raja, di depan nabi palsu, ya, pendusta ini, yaitu Aswad Al-Unsi, kata Aswad, "Hai Abu Muslim, adakah engkau mengimani, meyakini Rasulullah sebagai nabi akhir zaman?" Kata Abu Muslim, "Nabi Sayyidul Mursalin adalah Rasulullah SAW. Sayyidul Mursalin, nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi yang berikutnya." Kata Aswad, "Ada engkau meyakini aku ini nabi kamu?" "Saya tidak meyakini kamu adalah nabi saya. Kamu adalah pendusta. Saya tidak mendengar apa kata-kata kamu," kata Abu Muslim. Ulang lagi kali yang kedua. "Adakah engkau meyakini Rasulullah sebagai nabi akhir zaman?" "Saya meyakini Rasulullah nabi akhir zaman." "Adakah saya nabi berikutnya?" "Saya tidak mendengar," kata Abu Muslim. Dia pura-pura peka, pura-pura tuli, seolah-olah mengejek secara tersirat. Sampailah kali yang ketiga, naiklah darah kemarahan Aswad Al-Unsi. Maka dia ingin membunuh Abu Muslim. Maka seorang pembantu, timbalan, penolong kanan, atau pembantu, asisten kepada Aswad Al-Unsi mengatakan, "Tuan, saudara, bapak, janganlah kamu bunuh dia, dibakar dia dalam unggunan api. Kalau kamu membunuh dia, jadi orang suci, orang baik-baik, wali Allah SWT, orang beriman, sahabat Nabi. Tidak ada boleh yang membinasakan dia kecuali Allah SWT. Andai kata kamu campakkan dia dalam api, dia selamat, maka semua orang akan membela dia, akan memihak kepada dia, dan nama kamu akan buruk, nama kamu akan jatuh. Nama kamu akan jatuh, nilai kamu akan jatuh. Orang akan yakin berpalitadah, berpihak kepada Abu Muslim. Dan seandainya kamu membunuh dia, dia mati, maka orang mengatakan dia itu mati syahid. Nama kamu buruk juga, nama kamu hilang juga daripada masyarakat. Hilang pamor kamu." Sebaiknya, kata penolong Aswad Al-Unsi, kata pembantu dia, timbalan dia, wakil dia, "Lepaskan Abu Muslim. Kamu duduk di Yaman dengan tenang, jadi kamu boleh teruskan tentang kenabian kamu. Lepaskan dia, biar dia hijrah daripada Yaman." Tuan dan puan-puan, bapak ibu sekalian, dilepaskan Abu Muslim, sampailah keluar daripada Yaman. Nah, bila mana Aswad ingin membunuh dia, Allah tidak membunuh dia. Allah tidak mematikan dia. Inilah yang dibaca oleh Abu Muslim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak-banyak. Allah tukar. Asbab dia ingin binasa, dimakan oleh api, maka dilepaskan oleh Aswad, dan dia pergi hijrah ke Madinah. Di Madinah dia jumpa dengan Nabi. Nabi sudah meninggal dunia beberapa hari. Siapa yang jumpa dia? Umar bin Khattab. Dia tengah sembahyang sunat. Dia tengah berdoa. Ziarah kubur Nabi. Umar kata, "Hai saudara, kamu daripada mana?" Utsman pun tak tahu. Abu Muslim ini satu orang yang menzikirkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. "Saya daripada Yaman." Kamu ingat tak satu orang yang dimana dia akan dibakar oleh Aswad, tapi dia lepas daripada unggunan api? "Adakah kamu orangnya?" kata Umar. "Ya, saya orangnya." Umar mencium dekat dahi dia, di antara dua mata dia. Umar cium dia. Tengok macam mana Allah berikan kelebihan pada sahabat Nabi daripada Yaman ini. Asbab menzikirkan kalimat ini banyak-banyak. Dipanggillah dia, jumpa dengan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar dudukkan dia di antara kedua sahabat besar. Umar dengan Abu Bakar, dia di tengah-tengah. Inilah, kata Umar bin Khattab, umat Muhammad SAW, yang dimana Allah telah berikan anugerah, seperti anugerah Khalilullah, Nabi Ibrahim AS. Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim AS, Allah beri kepada Abu Muslim, kemuliaan. Dan dia meninggal di negeri Sam. Tuan dan puan-puan, bapak ibu sekalian, maka ketika zaman musibah ini berlaku, kita kena ambil amalan ini. Kita kena wiridkan. Wirid ini adalah amalan yang dibuat berulang-ulang kali. Kalau zikir itu zikir setakat untuk mengucapkan lafaz zikir. Tapi ini wirid dibuat berulang-ulang kali. Kata ulama, kata Syekh Hasan As-Sazali, satu orang yang dia ingin mendapatkan pertolongan Allah SWT, dicintai oleh seluruh makhluk, dicintai oleh anak-anak,
dikasih oleh jiran-jiran, dikasih oleh tetangga-tetangganya, maka dia kena baca zikir ini satu hari 450 kali. Ada banyak dia punya jumlah. Paling kurang kata ulama kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 313 kali paling kurang. Nah, kalau kita mampu, kita bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Masing-masing memiliki kelebihan yang tersendiri. Kata ulama, kalau kita ada keperluan masalah, ada hajat, ya, kita minta sesuatu, mungkin masalah uang kita terlalu jatuh, krisis, zaman krisis berlaku. Tengok Amerika Serikat semalam sudah mengumumkan mereka tidak memiliki lagi ekonomi yang tumbuh baik. Zaman resesi tengah berlaku, zaman krisis tengah berlaku di Amerika. Korea Selatan tengah jatuh ekonominya. Singapura minggu lepas telah mengatakan kami telah mengalami kejatuhan ekonomi. Jerman juga begitu, jatuh ekonominya. 5 negara sudah mengatakan ekonomi kami tengah jatuh. Jadi apalagi kita semua. Ekonomi kita kadang-kadang sedikit, tak banyak. Sedangkan negara maju pun jatuh ekonominya. Jadi untuk inilah kita kena baca zikir ini. Nah, kalau kita ada hajat yang besar, sesuatu keinginan yang kita mau, anak-anak sekolah tinggi-tinggi, uang kita tidak ada, atau kita nak beli sesuatu yang barang besar-besar, jadikan sholat hajat. Bangun malam, ambil uduk, sholat 2 rakaat, pukul 3, pukul 4 pagi. Kita baca surah Al-Kafirun, rakaat yang pertama. Kemudian, rakaat yang kedua, kita baca surah Al-Ikhlas. Lepas itu, Assalamualaikum, kita duduk, baca Bismillah, Alhamdulillah, selawat, dan kita berdoa. Dalam doa itulah kita baca surah Ali Imran 173. Ya, ingat tuh. Surah Ali Imran 173 sampai 174. Ayatnya tadi allazina qala lahumun nasu innan nasa, ya. Ini dibaca ketika dalam doa. Bacakan ayat ini. Ali Imran 173. Ya. Kemudian pada kata-kata kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini diulang. Diulang banyak-banyak, diulang sebanyak 450 kali. Ya. Tadi kita baca surah Ali Imran 173, pada kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil itu diulang menjadi 450 kali. 450 kali diulang-ulang, berkali-kali. Habis sudah dibaca, kita tutuplah doa kita dengan membaca surah Ali Imran 174. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin. Maka mereka kembali daripada peperangan dengan rahmat, nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah SWT. Mereka tidak ditimpa sesuatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah SWT yang memiliki kurniaan yang besar, ya. Fadlin azim. Jadi setelah kita baca doa, kita baca surah Ali Imran 173, dan pada kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil kita baca 450 kali berulang-ulang, tutup dengan surah Ali Imran 174. Ya. Ditutup dengan surah Ali Imran 174, diakhiri, baru kita baca kita tutup dengan doa kita. Habis, itu dibaca. Dan kita berdoa, mintalah kita punya hajat. Mintalah apa yang kita perlukan, yang besar-besar. Nah, kalau kita banyak perlukan, kadang-kadang kita perlukan benda yang besar, itu tidak cukup 1 hari sholat hajat. Buatlah seminggu, buatlah 2 minggu, buatlah 3 minggu, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita mau. Sholat hajat 2 rakaat, surah Al-Kafirun yang pertama, surah Al-Ikhlas rakaat yang kedua, dan bacalah 2 surah Ali Imran 173 dengan 174 dalam doa kita. Dan ketika sampai ayat hasbunallah wa ni'mal wakil diulang 450 kali, dibaca berkali-kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu sekalian, bila kita buat begini, kita makin dekat kepada Allah SWT. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Jangan sampai kita timbul perasaan kita menyalahkan orang lain, salahkan pemerintah, salahkan kerajaan. Uang disekat, uang dihambat, uang dibatasi. Itu tidak begitu. Semua benda berlaku daripada Allah SWT. Nah, bila kita sempit rezeki, susah, banyak penyakit berlaku, bacalah kalimat ini berulang-ulang kali. Nah, kalau kita berniaga bisnis, kita ada pelaburan, kita ada kedai, kita ada toko, kita ada macam-macam bisnis, ada orang yang iri hati, ini pasti berlaku. Karena orang-orang Melayu ini, kadang-kadang kita ini ada satu penyakit iri hati di antara orang-orang Melayu. Bila orang Melayu itu berjaya, sukses, kita cemburu dengan dia. Macam-macam kita hantar. Apalagi kalau ada kedai, toko, dua-duanya berdekatan. Saling cemburu.
pelanggan ini customer kadang-kadang jadi masing-masing nak merampas customer, merampas pelanggan. Nah, kalau kita ada musuh, ada orang yang dengki kepada kita, orang iri hati kepada kita, kita baca ini kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 1000 kali di tengah malam. Di tengah malam baca 1000 kali. Cukuplah Allah yang menjadi pembantu saya, penolong saya. Cukuplah Allah yang membereskan segala urusan saya. Wa ni'mal wakil, Allah itu sebaik-baik wakil, sebaik-baik pembela. Kata ulama, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nikmat ini adalah nikmat. Dalam bahasa Arab itu nikmat itu isim, mananya nikmat ini adalah nikmat, karunia, anugerah kepada kita. Tapi kalau nikmat itu sebaik-baiknya, itu fi'il madi jamid. Maknanya fi'il itu adalah Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik pembela saya. Orang yang selalu zikir kalimat ini, tawakalnya tinggi. Kelas tinggi tawakalnya. Bila ada masalah, hasbunallah, cukuplah Allah pemberes masalah. Bila ada musuh, wa ni'mal wakil, Allah pembela saya. Orang yang begini ini tawakalnya tinggi. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, dialah kembali kepada Allah SWT. Allah lah penjaga dia, pembela dia. Tuan dan puan-puan, Bapak Ibu sekalian. Nah, bila kita baca ini kalimat, kita jadi orang yang gembira. Tidak ada satupun perasaan galau. Tak ada perasaan gundah gulana. Tak ada perasaan kacau balau. Tidak ada perasaan yang kita ini sakit kepala, pening kepala, itu tidak ada stres. Tak ada tekanan-tekanan daripada jiwa kita. Hasbunallah, cukuplah Allah yang membereskan segala urusan saya. Wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik pembantu saya, pembela saya, penolong saya. Ini amalan untuk kita mudah dalam hidup ini. Nah, kadang-kadang kita kena ada syariat, kerja kita kena buat. Bila kita ada utang dengan orang, bayarkan hutang dengan orang. Tapi zikirnya jangan ditinggalkan. Di samping kita buat syariat, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita insya Allah. Jadi demikian saja pada sesi hari ini ya, episode yang kedua. Apakah di amalan ketika corona ini dibaca hari-hari. Jadi paling baik kita baca selepas sholat maghrib sampai ke isya. Tutup semua benda-benda yang lalai ya. Panggil anak-anak istri kita duduk di rumah, baca kalimat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 313 kali. Paling kurang. Kalau boleh lagi, satu hari kita baca 450 kali bersama anak istri kita. Tengok nanti macam mana. Kita akan dapati ekonomi kita akan mudah. Orang susah kita akan senang. Ya. Anak-anak kita akan senang. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Tapi kita buat dengan keyakinan yang besar. Keyakinan yang jitu. Keyakinan yang mantap. Kalau kita baca, kita tak yakin, susah lah. Seluruh amalan ini adalah yakin yang mesti sebagai syarat ya. Kalau tak yakin, berat. Kadang-kadang kita dah zikir dah berkali-kali. Kenapa tak Allah berikan nusrah, Allah tak bantu lagi? Nah, kadang-kadang kita baca lalai. Baca sambil main handphone, mana boleh. Kita baca zikir sambil kita tengok TV, tak boleh. Baca dengan konsentrasi, dengan tawajuh. Hati kita kena ada hubungan dengan Allah SWT. Hasbunallah, cukuplah engkau ya Allah, penjamin saya, pembela saya. Wa ni'mal wakil, engkau lah ya Allah, pembantu saya, pembela, penolong saya. Jadi baca dengan keyakinan yang kukuh, keyakinan yang jitu, keyakinan yang mantap. Baru Allah Ta'ala turunkan bantuan ya. InsyaAllah. Jadi demikianlah pada sesi hari ini. Jadi tak boleh lama-lama, nanti boring pula. Nah, kalau yang tengok dekat YouTube tuh tolong di subscribe. Mana tahu hasilnya nanti kita boleh membantu orang-orang miskin di antara kita. Terima kasih banyak-banyak. Ma'asabaka min hasanah faminallah. Yang baik daripada Allah SWT. Ma'asabaka min sayyi'ah fa min nafsika. Yang buruk saya punya kelemahan, minta maaf. Mungkin terkasar bahasa, minta maaf kalau saya ada salah silap dalam ceramah pagi ini. Terima kasih kepada para penonton semua. Adalah orang-orang yang membantu agama ini tersebar di luar sana. Jadi kalau baik ini Anda tolonglah diamalkan dan beritahu pada adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan, tetangga-tetangga, ya disebarluaskan. Ini ilmu agama ini mesti diamalkan walaupun sedikit. Tidak boleh baca zikir 313 kali, 100 kali pun tak apa. Paling kurang ada satu hari kita baca zikir ini. Ya. Nah, kalau kita baca zikir dalam kereta pun tak apa. Para sahabat Nabi membaca zikir ini naik atas kuda, daripada naik atas kuda nak pergi ke perang Badar,
Sugro itu dibaca kalimat ini. Dalam kereta, dalam mobil, mau pergi kerja, mau tidur tu baca kalimat ini banyak-banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengah masak ibu-ibu di dapur tu, jangan sampai hangus tu, baca kalimat ini banyak-banyak. Tengah basuh baju di dopi, cuci baju, cuci mobil, cuci kereta tu banyak baca kalimat ini. Insya Allah akan tolong kita. Ya, kalau kita lambat ditolong, banyak pahalanya. Pasti Allah akan tolong kita. Yakin itu mesti ada. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.